Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Zubairi Alamsyah. NIM 2052 111072 dari Prodi Agribisnis kelas 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Khadijah, SIKOM MHAN. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang bela negara. Pengertian bela negara. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, kemudian pengertian bela negara menurut para ahli. Yang pertama adalah Purnomo Yusgiantoro yang mengatakan bahwa bela negara merujuk pada usaha nyata yang dilakukan oleh setiap warga negara demi membentengi diri dan menjaga negara dari ancaman luar. Definisi tersebut menyiratkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan bela negara adalah seluruh warga negara. Kemudian yang kedua adalah Caidir Basri yang mengatakan bahwa bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjut dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara, kesadaran berbangsa, keyakinan, dan kesetiaan kepada Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah Sunarso yang mengatakan bahwa bela negara mengandung 4 esensial yang harus dibela, yaitu yang pertama kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional. Kemudian yang keempat adalah nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pengertian bela negara menurut para ahli. Yang keempat adalah menurut Sutarman. Arti dari bela negara dibagi menjadi 2 bagian, yaitu secara fisik dan non-fisik. Bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju dan perang dan memanggul senjatanya. Sedangkan untuk non-fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dan angkat senjata, tetapi melaksanakannya dengan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Dan pengertian bela negara yang kelima adalah dari Darci Darmo Diharjo yang mengatakan bahwa bela negara adalah
dilaksanakan doktrin keamanan yang nasional, guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional yang pada umumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam praktiknya, bela negara bisa secara fisik dan non-fisik. Wujud bela negara secara fisik bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Adapun wujud bela negara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Selanjutnya, bagaimana kondisi bela negara di Indonesia saat ini? Pada saat ini masih adanya kelemahan atau menurunnya kesadaran bela negara dalam kehidupan nasional yang meliputi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga kesadaran bela negara belum dapat dipahami secara benar, yang mengakibatkan generasi muda melaksanakan berbagai tindakan atau perilaku melanggar norma hukum, sosial, kesopanan, kesusilaan, agama, maupun norma adat istiadat. Pembudayaan kesadaran bela negara generasi muda di dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan pendidikan, birokrasi, maupun swasta belum terwujud, sehingga situasi dan kondisi masih bersifat stagnan. Masih pasifnya generasi muda dalam setiap pembentukan perundang-undangan, sehingga aspirasi generasi muda tidak banyak tertampung dalam produk perundang-undangan di negara Indonesia. Kemudian sistem pendidikan nasional masih mengesampingkan bidang studi pertahanan keamanan atau HANKAM, sehingga generasi muda dan mahasiswa belum memahami kesadaran bela negara. Selanjutnya, mengenai hal yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mengimplementasikannya. Berbagai peristiwa yang terjadi diperankan oleh generasi muda. Kita menandakan bahwa telah terjadi sikap dan perilaku melemahnya nilai-nilai bela negara yang meliputi kecintaan terhadap tanah air Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai dasar negara, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, kita semua diharapkan untuk meningkatkan kesadaran bela negara bagi generasi muda. Kemudian yang kedua yaitu mengoptimalkan kesadaran bela negara dalam budaya kehidupan nasional. Maksudnya adalah kita untuk dapat mengupayakan membina seoptimal mungkin untuk mensosialisasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan nasional yang meliputi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya mensosialisasikan, melakukan pendidikan dan pelatihan, ceramah, diskusi, dan lain-lain, bertujuan untuk membentuk budaya karakter bangsa yang nasionalisme dan berjiwa patriotisme. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah berpikir pentingnya memahami bahwa bela negara dan generasi muda merupakan tulang punggung negara.
Baiklah, mungkin sekian video dari saya. Mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan dalam perkataan dan penulisan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.